Disclaimer, pembahasan alur cerita ini mengungkapkan detail penting dari manhwa, bukan keseluruhan cerita. Mimin juga menekankan bahwa semua hak cipta terkait manhwa ini adalah milik pencipta dan penerbit aslinya. Dan kami hanya bertujuan berbagi kecintaan kami terhadap karya ini. Yo guys, balik lagi di channel yang selalu bahas alur cerita, dan kali ini kita bakalan bahas polling terbanyak, dan ini cerita petualangan seorang mayat hidup yang menjadi paladin. Tapi sebelum kalian nonton ini ya, sebagai apresiasi jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Awal cerita ini dibuka di sebuah medan pertempuran, tepatnya di ujung selatan dari benua Kells di kerajaan Isak. Suatu perang yang tidak adil sedang terjadi. Perempuan yang sedang terluka ini, dia diambang kematiannya. Tapi dia tidak gentar ya, ketika di sini dia telah dikhianati dan terpojok. Dan dia yang berkuda ini, dia adalah yang mulia dari kerajaan Isak. Dia mendesak yang mulia putri ini, Iren, untuk mengaku kalah dan mundur. Iren tidaklah menerimanya, tetapi dia menyuruh bawahannya, para kesatria, untuk menurunkan senjatanya. Para kesatria yang melihat yang mulia putri ini, mereka bertanya-tanya mengapa menurunkan senjata, dan apakah perempuan yang mulia ini, si Iren, masih bisa bertarung ketika dia dipenuhi dengan luka. Tapi dengan kekeh, Iren terus memerintahkan, dan akhirnya mereka menurunkan senjata mereka semua. Akhirnya Iren langsung berkata, "Terima kasih semuanya karena sudah menghiburku sampai saat ini. Pertarungan selanjutnya adalah bagianku." Para kesatria yang melihat yang mulia Iren ini, mereka bingung ketika mereka disuruh menurunkan senjata, tapi dia malah ingin maju sendirian. Ketika kerajaan Isak ini, yang mulia raja ini menganggap kalau dia adalah yang mulia gadis bodoh, dia langsung bersiap ya untuk mengerahkan pasukannya langsung menyerang ke arah Iren. Terdengar suara, dan di sini dia bertanya-tanya, itu suara siapa? Tiba-tiba di sini Iren langsung berhenti. Keberanian, keadilan, dan itu adalah kesatria paladin. Dan itu adalah Grey. Dia kesatria paladin yang sangat terkenal, dan dia dikenal karena dia berani menghalangi semua kesatria musuhnya sendirian di medan pertempuran dengan pasukan di depan. Tapi Grey ini, dia adalah seorang undead yang tidak diketahui oleh siapapun. Grey langsung berkata kalau dia akan berjuang demi kehormatannya hingga dia mati. Dia langsung ya memerintahkan para kesatria Silvermoon untuk menyerang para kesatria dari kerajaan Isak. Berbeda di tempat bagian selatan benua Kells, pelabuhan yang damai dan tenang. Tepatnya lokasi di Hamlet. Di sini masyarakatnya tuh tentram kali ya. Yang tiba-tiba ya datanglah segerombolan kesatria yang berkata untuk mereka masuk ke dalam rumah. Karena di sini mayat hidup akan menyerang ke kota mereka. Mendengarkan itu, mereka bertanya-tanya, dan mereka ketika sadar mereka langsung kocar-kacir masuk. Di belakang tong ini, dia si Grey, dia malah bersembunyi dan bertanya-tanya ya. Ada apa ya? Kenapa mereka bersembunyi? Apakah mayat hidup tuh menakutkan? Dan di tong ini ada seekor kucing yang berbicara. Melihat itu, si Grey ini kaget. Tapi di sini, dia langsung kan menarik kucing itu agar tidak berbicara. Grey yang melihat kucing itu, dia langsung berkata, "Oh, kau itu hantu ya yang merasuki seekor kucing." "Ya, aku pasti benar dan aku yakin itu." Tapi di sini kucing itu langsung menepak dan dia langsung terjatuh. Dia bertanya-tanya lah, kok kucing bisa ngomong? Dan kucing itu langsung berkata kepada Grey kalau hewan di dunia ini baik sekali yang dirasuki oleh hantu. Justru dia bertanya-tanya, si Grey ini yang tengkorak berjalan di jalanan, apakah itu tidak aneh ya? Dan ini pemandangan asal langka. Dan dia sang tengkorak ini, Grey berkata kalau cerita itu panjang ya. Kau mungkin tahu kalau tempat abis, tempat yang sangat berbahaya. Dan di sini sebelumnya itu, di kehidupan sebelumnya, Grey ini kan tulang tengkorak itu sangatlah rapuh. Dan dia melakukan eksperimen. Dia menggunakan kerangka milik Brutus, sang Lich Agung, dan mempelajari sebuah sihir. Dan ternyata rencana itu telah berhasil. Dan selama ini Grey itu, dia ditutupi dengan topeng agar tidak diketahui. Mendengarkan cerita yang dilontarkan oleh Grey, sang tengkorak,
Di sini kita panggil sang tengkorak Kayla ya. Dan kucing itu berkata kalau begitu aku akan meninggalkan dan permisi ya. Dan dia langsung meninggalkan Grey ini. Tetapi tiba-tiba si kucing itu langsung kan ditarik oleh si Grey ini. Tiba-tiba di sini rame-rame Grey merasakan kan si tengkorak ini kalau seseorang akan mendekat dan berjalan, dan itu skala itu sangat besar. Itu adalah pasukan kerajaan dan kesatria, dan dia adalah yang mulia Iren. Iren yang mulia itu bertanya ya, pintu rumah di sini kenapa begitu sangat aneh? Dan dia sang kesatria yang bertanya kalau undead itu sang mayat hidup akan datang. Akhirnya dia berkata kan kepada Iren kalau semuanya itu ya adalah perjalanan yang panjang ya. Jadi mereka masuk dalam rumah semua dan tidak ada yang keluar. Dia langsung memperkenalkan dirinya kalau dia itu penjaga pelabuhan Hamlet dan dia sedang mencari ya mayat hidup yang menyelinap masuk ke tempat ini. Iren mendengarkan itu dia bertanya undead, tapi tiba-tiba di sini ya dia nih bawahannya berkata kalau ya Nona kita kan masih banyak kerjaan lain. Dan di sini dia langsung meninggalkan dia sang pria penjaga pelabuhan ini. Mendengarkan pembicaraan ini, sang tengkorak yang mendengarnya dia bertanya pada kucing itu kan. Kau lihat kan mengapa bongkahan besi itu sangat dihormati? Ya jelaslah dihormati. Besi itu adalah kesatria. Kesatria. Iyalah, dia itu kesatria yang dipanggil dan perwujudan dari keadilan dan cahaya. Mendengarkan kalau di sini kesatria itu sangat diagum-agumkan, tentu kan si tengkorak ini sangat tergiur dan dia berjanji akan menjadi seperti kesatria itu. Dia ingin dihormati oleh semua orang. Sang tengkorak yang meresahkan Grey, dia langsung mengajak kucing undead itu untuk bergabung bersama dengannya. Grey yang bercita-cita menjadi kesatria, dia terus membaca sebuah novel. Kucing undead ini berkata, jika kau ingin menjadi kesatria, kau haruslah punya kuda bodoh. Mendengar itu, Grey langsung berkata, gampang. Setelah kau berkata begitu, aku rasa aku membutuhkan seekor kuda ya. Di sini Grey langsung mengeluarkan sebuah kekuatannya. Grey berkata kalau bangkit satu jiwa yang besar. Ternyata lingkaran sihir yang besar itu muncul dan itu telah bangkit. Itu adalah Sangre Tenedos. Dia yang menjadi undead, dia bertanya-tanya, lah, kenapa aku ini kan Sangre Tenedos? Kenapa tiba-tiba aku menjadi undead? Tengkorak langsung menjawabnya, alah bacot. Kita akan hancur jika mereka menemukan kita di sini. Di sini mereka tuh bermaksud untuk tidak ketahuan jika mereka undead ada di pelabuhan Hamlet ini. Pada saat yang sama di kastil Count Casper, sang penguasa dari pelabuhan Hamlet. Iren di sini dia langsung disambut dengan meriah. Dia sang penguasa yang mulia raja dari Hamlet ini. Dia langsung berkata melihat Iren, Iren keponakanku tersayang. Sudah bertahun-tahun ya sejak kita saling bertemu. Mendengar itu, Iren langsung menjawabnya. Ya, memang sudah lama. Terima kasih ya sudah mengingatkanku. Dia yang mulia raja, penguasa Hamlet ini. Dia bernama Casper, dan dia berkata kepada Iren, maksud mengundangnya ke sini untuk mengatur pernikahan Iren dengan anaknya ini. Iren yang mengetahui itu, Iren muak. Iren langsung menjawabnya, jika kau mengundangku hanya untuk membicarakan hal yang mustahil, bagaimana kalau memberikanku ide untuk membantu mewarisi gelar keluarga Becher? Tapi dia tidak menerima dan tidak setuju. Terjadilah perdebatan yang klasik di sini. Biasalah ya, perebutan tahta. Di sini, Iren yang muak mendengarnya, Iren langsung berkata, cukup. Mari kita membuat sumpah baru sesuai dengan kebiasaan kuno. Iren langsung kan mengeluarkan sebuah gulungan. Dan dia tengkorak ini yang diam-diam mengendap. Dia khawatir kalau dia ini akan ketahuan. Dia undead kucing ini berkata kan kalau dia ini mustahil. Pasti semua orang tuh mengetahuinya kalau dia itu seorang undead. Karena dia adalah seorang lich. Dengan santuinya tengkorak ini langsung berkata kan kepada si undead kucing lich itu. Kau tidak perlu khawatir. Kau bilang kalau seorang lich itu mustahil kan untuk menjadi knight. Tapi apa yang mustahil denganku? Aku bisa mengabulkan semuanya. Di sini ya, tiba-tiba Grey sang tengkorak yang meresahkan langsung mengaktifkan kekuatannya lagi. Dia, kucing lens itu tiba-tiba berubah dan dia tidak percaya dan happy sekali. Ketika dia putus asa akan ketahuan kalau dia ini seorang undead. Tapi dengan gampangnya,
tengkorak ini langsung mengubahnya. Di sini para penjaga ini mulai berjaga kan. Seperti biasa mereka ini di sini ketakutan akan penyusup Undead masuk ke wilayah dari Hamlet ini. Mereka tiba-tiba merasakan kalau ada yang mendekat. Dan melihat itu, mereka langsung berkata kan, penjaga ini, ada seorang yang di sana. Siapa mereka? Dan itu adalah Grey yang sudah berubah menjadi seorang kesatria dan juga leads kucing ini Meow. Dia si Tenedos yang tiba-tiba dari tengkorak juga telah menjadi tampilan kuda sejati. Dan itu nampak kali ya seperti para rombongan dari kesatria. Sementara kucing itu dengan santuy kan menempel dengan tengkorak ini, si Grey ini. Tapi di sini Grey itu kan sangat waspada ya. Dia berpikir apakah dia ini penyamarannya akan ketahuan. Penjaga pelabuhan ini, dia langsung berkata, melihat dari Grey ini, kawan, kota ini telah dirasuki oleh undead. Kau lebih baik beristirahat di hotel dan jangan berkeliaran seperti ini. Mendengar itu, Grey amat senang kan dia berpikir kalau penyamarannya itu telah berhasil. Dia langsung berkata, oke lah, lebih baik juga begitu sih aku pikir. Dan dia terus melanjutkan perjalanannya. Tujuan di sini, Grey ini kan sangat happy sekali ya. Mereka bertujuan untuk mencari seorang master untuk mendidik Grey dan pasukannya ini. Dia, si Iren ini, memandangi kotanya yang sangat damai. Tiba-tiba di sini seseorang langsung menghampirinya dengan berkata kalau si Iren ini harus beristirahat. Karena di sini, Iren harus siap-siap besok untuk sebuah pertarungan. Iren langsung berkatakan kepada pengikut setianya ini, Horus, Abi, Roberts, apakah kau juga berpikir keputusanku ini terlalu berlebihan ya? Dengan setianya, mereka langsung menjawab, Yang Mulia Iren, tidak ada yang meragukan keputusanmu, hanya saja itu sedikit, Ya, saya tidak tahu sih mengapa Yang Mulia setuju dengan kondisi yang sulit itu. Karena Caspar hanya menerima kondisi seperti itu sih jawabannya. Di sini mereka berpikir tindakan Iren ini bersumpah kuno ini sangat kelewatan. Karena mereka di sini berpikir ada baiknya di sini Iren bernegosiasi dengan Yang Mulia Caspar. Keesokan hari yang cerah di sini, mereka semua pada berkumpul kan di sebuah papan pengumuman. Mereka melihat itu langsung berkata kalau ya aku dengar raja akan bersaing dengan seorang yang terkenal. Coba kau tengok, lihat ini turnamen yang kubicarakan, seseorang membayar dengan mahal untuk berpartisipasi. Tentu saja dengan skillmu yang sangat bagus, ini sangat mudah kan untuk mengatasi turnamen kali ini. Grey yang mendengar itu, Grey langsung bertanya nih, apakah mereka benar-benar akan memberiku gelar kesatria? Dia langsung menjawabnya berpikir ya, itu tidak mustahil dan tentu saja mereka bilang tidak ada yang boleh mengikuti kecuali mereka seorang kesatria sejati. Jadi si lady itu menugaskan kita masing-masing dengan gelar kesatria sementara. Kesatria sementara? Untuk apa itu? Aku kan ingin seorang kesatria sejati ya, yang memiliki semacam ikatan. Di sini, Caspar yang mulia ini melihat orang-orang yang berkumpul. Wah, dia langsung berkata, keponakan kecil, kau lihat kan apa yang terjadi. Jika kau kalah di sini, kau akan kehilangan mukamu. Aku khawatir. Dengan reputasi keluarga Becher, kenapa kau tidak mengaku kalah saja? Tapi Iren di sini berkata dengan tegas, reputasi keluarga Becher itu urusanku, bukan urusanmu. Jika aku kalah, aku akan bersumpah menepati janjiku, dan jika aku menang, aku harap kau tidak mundur dengan itu. Di sini, mereka bagian dari kerajaan ini. Mereka langsung berkata menjelaskan tentang turnamen kali ini. Turnamen ini akan terdiri dari pertempuran infanteri dan kavaleri. Ini akan menjadi pertarungan secara bergiliran. Masing-masing pihak akan mengirim seseorang kesatria ke medan perang, dan peserta akan tereliminasi jika dia kalah atau menyerah. Pemenang harus menerima tantangan kesatria lawan. Bagaimanapun dia akan memiliki hak untuk memutuskan apakah pertarungan selanjutnya memakai kuda atau tidak. Ini akan diulang sampai semua kesatria di satu sisi tersingkir dan pemenangnya telah ditentukan. Jika Kon Aspar kalah, dia harus menepati sumpah kepada Lady Iren.
Dan jika Lady Iren kalah, dia harus menerima pertarungan dengan anak kau dan kemudian menikahi di kemudian hari. Wah, mereka di sini telah berkumpul melihat dan mendengarnya. Mereka melihat kalau wah banyak sekali ya para kesatria di sini. Pasti itu ratusan dari mereka. Dan di satu sisi ini adalah pasukan dari kesatria si Iren ini kan. Mereka melihatnya kenapa pasukan ini sedikit sekali. Hanya beberapa lusin. Sedikit sekali ya. Aku tahu kalau ini akan kalah dan pemenangnya itu sudah jelas kan. Dengan pede gilanya dia, Casper ini dengan bangga kali kan. Dia berpikir kalau Iren akan kalah dengan bodohnya. Iren langsung berkatakan kepada sobat setianya ini, apakah tentara bayarannya itu sudah datang? Tenang saja, mereka telah menunggu di luar arena. Dan turnamen itu telah dimulai. Di sini, para kesatria langsung menyerang untuk menang satu sama lain. Di ronde ini, Iren telah menang dan di pihak Casper dia telah kalah secara telak. Namun, ketika di sini pertarungan yang sangatlah panjang, Casper berpikir kalau dia ini akan membalikan situasinya. Dan para tentara bayaran yang telah berkumpul di sini, dia, salah satunya tengkorak, ikut berpartisipasi. Grill langsung berkata kalau, hei Pak Tua, bisakah kau menjadikanku seorang kesatria? Lah, mendengarkan itu dia bingung ya. Bukankah Lady sudah memberimu gelar seorang kesatria sementara? Tengkorak langsung menjawabnya, aku kan tak ingin ya gelar sementara, tapi aku ingin gelar yang sesungguhnya. Ketika di sini dia beranggapan kalau si tengkorak tuh sangat terlalu dia ini pede gila gitu loh, terlalu bersemangat. Di belakangnya ini tiba-tiba Iren datang. Iren langsung berkata, kau ingin mendapatkan gelar kesatria bukan? Ya tentu saja. Tapi gelar kesatria itu diperoleh berdasarkan prestasi dan tidak diberikan sembarang orang saja. Iren langsung berkata memberikan sebuah challenge nih, tantangan. Jika di sini salah satu dari mereka telah berhasil mengalahkan 50 kesatria untuk Iren ini, dipastikan Iren ini akan memberikan gelar kesatria yang sesungguhnya. Leeds, si kucing ini, dia langsung berpikir, dia berkata seperti itu, 50 orang, jangan bercanda, itu terlalu banyak. Tapi dia berkata kan Leeds itu kepada Grey, tengkorak yang bersahkan kalau, tolaklah Bung. Tengkorak ini dengan bangga kali dengan semangatnya, dia berkata, oke. Dia langsung kan berkata sepakat kalau dia akan mengalahkan 50 kesatria di turnamen kali ini. Tengkorak yang merasakan ini langsung berkata kepada Leeds, si kucing ini yang cemas sekali. Itu hanya 50 orang, kenapa kau gugup? Tenedos bisa menendang ratusan dari mereka bahkan. Tenedos. Mereka yang melihat duel itu pertarungan dari kesatria Casper dan juga Iren. Di sini mereka adu skill pedang. Melihat itu, kucing ini bertanya Leeds kepada tengkorak yang meresahkan apakah dia bisa menggunakan sebuah pedang. Tentu saja, pedang ya. Ya nggak samsek lah, nggak sama sekali. Allah, sudah kuduga. Di sini, Leeds sudah mode waspada kali kan. Ketika di sini, si tengkorak ini diberikan tantangan untuk mengalahkan 50 kesatria dan dia bahkan tidak bisa menggunakan sebuah pedang. Dan ketika aksinya ini, para tentara bayaran telah bergerak dan berkumpul dengan satu kali tebasan. Di sini pasukan dari kesatria dari Kon, si Casper ini langsung auto kalah dan dia langsung melek-melek nih ngeliatnya. Dia bahkan kaget, dengan satu tebasan saja kalah. Bagaimana mungkin? Mereka yang berkumpul di luar sini, mereka sangat happy sekali dan berkata kalau wah kerja bagus pas. Casper dia melihatnya, dia sudah harap-harap cemas. Dia berkata kalau sial. Siapa tentara bayaran itu? Bagaimana bisa? Dia bisa menang 5 kali berturut-turut. Seseorang langsung mendekatinya dan menjelaskan, jadi kan asisten dari Casper ini. Ya, dia tuh seorang ketua dari tentara bayaran Red Scorpion. Dia bernama Killer Pass. Mereka yang melihat aksi dari tentara bayaran ini, dia sang komandan mereka lah. Wow, hoba kali. Dalam satu kali serangan secara 5 kali berturut-turut, Pas berhasil memenangkan pertarungan turnamen ini. Tapi ketika lawannya kali ini badannya gede kali. Tunggu, apa-apaan pria itu?
Itu kan seorang giant. Iren yang mulanya dia langsung auto kaget, kok bisa seorang giant di turnamen kali ini. Dia langsung berkata si giant itu, kawan, mari kita bersenang-senang. Dengan tampang polosnya, dia cemas di pertarungan melawan giant kali ini. Sementara berada di pihak Grey ini, di sini, Grey, dia bingung kali. Grey sedang berlatih pedang dan di sini itu mustahil. Dia berpikir kalau pedang itu sangat sulit untuk dikendalikan. Aku berpikir kalau sihir yang bisa membuatnya semua bergerak, tapi ternyata itu lebih sulit daripada sihir. Di arena pertarungan ini, turnamen kali ini, mereka yang menonton pertarungan Peach melawan si gentong ini, mereka berpikir, bukannya lawan Peach itu seperti monster. Lihat, badannya tuh gede kali. Di ronde 12 ketika dimulai, di sini bergerak cepat lawannya ini menyerang ke arah Peach. Peach dengan pergerakan yang cepat karena keuntungannya itu kan di sini badannya tuh kecil ya ketimbang lawannya ini. Peach langsung mengayunkan pedangnya untuk menyerang ke arah pria gentong ini, tapi ternyata pedang dari Peach ini, ketua tentara bayaran, itu patah. Lagi-lagi di sini Peach terpojok, dia bahkan kaget ketika reaksi pedangnya itu patah. Ini kondisi yang sangat buruk. Ketika dia langsung menyerang balik ke arah Peach, Peach berpikir kalau ini serangan buruk dan di sini serangan itu membuat Peach langsung terdorong mundur dan langsung terluka parah. Mereka melihat Peach, mereka bahkan kaget. Tapi di sini si Count ini, Casper, dia sangat happy kali. Untuk serangan kedua ini, dia yang menyerang ke arah Peach, dia langsung melompat si Peach ini. Peach berpikir kalau ini bukan pertarungan biasa saja, karena di sini dia harus mendapatkan bayaran 2 kali lipat. Peach langsung dengan gesit dan cerdik, dia langsung menyerang ke arah mata si lawannya ini, si gentong ini. Dengan serangan itu, lawannya langsung terkapar. Di pertarungan ini, lagi-lagi Peach bos tentara bayaran telah berhasil menang. Sementara di panggung ini, Iren langsung berkata untuk memanggilkan Peach ini dokter, karena Peach itu sudah babak belur. Sementara di pinggir arena, dia si Les kucing ini undead, dia berkata kepada si tengkorak yang bersakan, si Grey ini, apa yang kau lakukan di sini dan bukannya turnamen sedang berlangsung? Dia, tengkorak ini, sedang membuat senjata yang menyerupai bentuk pedang. Pertarungan antara Lady Iren dan Count Casper berlangsung hingga tengah malam. Sekarang Lady Iren telah menerima kerugian yang besar. Dengan 5 terbunuh, 7 terluka parah, dan beberapa menyerah, tersisa 6 yang bisa bertarung. Meskipun pasukan Count Casper tak sekuat pasukan Lady Iren, Count Casper mengendalikan jumlah yang menekan pihak lawan dan masih 61 orang yang tersisa. Peach yang menonton pertarungan turnamen dari atas genteng ini, Peach berpikir, ya pasukan kenek kesatria dari Iren itu cukup tangguh, tapi 6 melawan 6, meskipun 1 orang bisa melawan 10, tapi masih ada yang tersisa. Di posisi ini secara logis, itu mustahil untuk pasukan dari Iren ini untuk menang. Tiba-tiba di bawah seseorang memanggil Peach ini. Peach menjawabnya, apa ya yang kau inginkan? Cih, kau berani sekali ya menanyakannya. Dia langsung berteriakan ke arah Peach, setengah tentara bayaranmu menyerah setelah setengah bertarung. Apa-apaan itu? Di mana semangat kesatriamu? Tapi di sini Peach langsung ya menjawab itu remeh sekali. Ya tenang saja lah, apa-apaan yang kau maksud? Tenang, kita masih punya Grey. Siapa tahu kan yang dia maksud, Bu. Grey itu pasti OP kali. Apalagi ditambah dia punya kucing yang luar biasa. Dari bentuknya saja kelihatan ya kan. Tapi dia tidak percaya kepada Peach ini. Dia menganggap kalau Peach ini lelucuan saja menjawabnya. Tiba-tiba di sini mereka merasakan, apa ya? Apakah ada sesuatu yang mendekat? Dan itu mereka bahkan tidak bisa bergerak. Dia berpikir itu suara apa yang mendekat, dan ternyata itu adalah tengkorak yang meresahkan Grey. Grey langsung berkata, permisi ya, berapa orang yang tersisa di Count Casper? Dia si Count ini, Casper, dia kaget melihatnya. Lah, masih ada orang ternyata. Iren bahkan di sini dia berdiri dan juga kaget terpelongo melihatnya. Iren berpikir, pria ini, aku harap dia bisa menang. Dia kaget kan dari sobat Iren ini.
Dia ini tuan kesatria yang dipercaya oleh Iren. Dia kaget setelah di sini melihat Grey. Dia langsung berteriak, dia punya 50 lebih yang tersisa dan kau bisa bertarung, pergi ke sana. Di sini ya, Grey langsung melemparkan senjatanya mengerahkan kepada kesatria Gasper. Dan di sini mereka langsung auto ketakutan ketar-ketir ketika menerima serangan lemparan itu. Grey langsung berkata, hei kau yang di situ, aku siap ya mengalahkanmu secara cepat. Tapi tiba-tiba ketika itu lawannya ini, pihak dari Casper, mereka langsung memohon dan dia berkata kalau mereka telah menyerah. Satu persatu di sini mereka langsung berteriak menyerah dan mereka tidak mau maju duluan untuk menyerang ke arah Grey ini. Casper yang melihatnya, dia berkata, berani sekali ya kau menghancurkan gerbang istanaku dan menggunakan sebagai senjata. Apa ini? Aku tak bisa membiarkannya. Dengan rantai dari si tengkorak yang meresahkan yang mengangkat gerbang ini, mereka langsung melihatnya yang dilempar oleh si Grey ini, si tengkorak yang meresahkan. Itu kayaknya gerbang ya, menuju rumah Kon lah. Itu kenapa dia bisa membawanya? Mereka langsung bertanya-tanya. Dia, tangan kanan dari Kon ini, si Casper ini, dia langsung berkata, Tuan Kon, ini buruk. Para kesatria lebih memilih melepaskan gelar mereka daripada bertarung. Tapi kayaknya kita mungkin masih punya kesempatan selama kita bisa mengubah kompetisi ini menjadi pertarungan cavalry. Cavalry itu adalah pertarungan menggunakan kuda. Itu pas sekali ya ketika Grey mempunyai Tenedos. Dia langsung turun si Kon ini dengan berkata kepada Grey, "Hoi Tuan, kau sungguh menakjubkan ya. Sebagai penyelenggara turnamen, aku tidak bisa menunggu untuk menyaksikan kemampuanmu. Bagaimana?" Di sini dia langsung berkata untuk mengubah pola pertarungan kali ini. Mereka yang berpikir mendengarnya cavalry, Iren langsung menentangnya, Casper. Aturan turnamen adalah pemenang bisa memutuskan pertandingan selanjutnya. Ketika di sini mereka melakukan perdebatan klasik, Grey langsung berkata, aku mau tanya, kalau aku menerima pertarungan berkuda, apakah kau mau mengirim semua pasukanmu sekaligus untuk melawanku? Hah? Semua? Mereka langsung terhentak, mereka kaget. Semua? Maksudmu semua pasukan yang tersisa? Kau yakin ingin melawannya? Tentu saja aku ingin melawannya. Kalau orang itu berhenti keluar di tengah jalan, aku tidak bisa mengalahkan 50 orang. Tapi di sini mereka yang menonton, mereka berpikir kalau mustahil untuk mengalahkan langsung 50 orang sekaligus. Tapi Kon Casper ini berpikir kalau itu ide yang sangat baik dan dia langsung menyetujuinya. Di sini Iren langsung mendekat, dia berkata, Grey, apa itu namamu? Apakah kau mengajukan permintaan itu dengan percaya diri? Oh, permintaannya. Grey langsung menjawabnya, tepat sekali. Aku akan membawakanmu kemenangan dan kau pastikan menepati janjimu untuk mengangkatku sebagai kesatria. Iren langsung menyemangatinya dengan berkata kalau ya baiklah, tunjukkan keberanianmu dengan sekuat tenaga untuk Kon Grey ini. Ketika dia menerima dukungan dari Iren, dia sangat happy sekali cuy, dan dia di sini langsung turun. Mereka yang melihatnya mereka bahkan kaget. Coba kau tengok di atas sana, itu kuda yang dikendarai oleh seekor kucing. Dan itu adalah Tenedos dan juga Leeds. Grey langsung menghampiri pasukannya ini kan, 3 sekawan ini. Dan dia, tangan kanan dari Kon ini, dia langsung memerintahkan untuk semua kesatria bertarung sekaligus. Para kesatria Kon ini mereka langsung berkumpul menggunakan kuda dan di sini mereka langsung berfokus untuk menyerang ke arah si tengkorak yang meresahkan ini. Mereka berpikir akan mengalahkan Grey secara cepat dan di sini Leeds yang melihatnya dia kaget, apa-apaan ini? Mereka langsung menyerang ke arah kita sekaligus. Para kesatria berpikir kalau cuma ada satu orang di sana, mereka dengan semangat dengan kekuatan mereka dan senjata mereka langsung menyerang ke arah Grey. Di sini satu serangan bahkan berhasil dihindari oleh si Grey ini. Ketika itu di sini Grey langsung kan membalas serangan dari para kesatria Kon ini dan satu serangan itu langsung membuatnya langsung kok aku berubah ya? Di sini Grey langsung mengeluarkan sebuah kekuatan sihirnya dan itu adalah sihir kolosal 4 kali lipat. Digabungkan dengan spell ledakan angin yang ditumpahkan 4 kali lipat dan langsung menyerang ke arah si para 50 kesatria
Casper ini. Secara cepat, gesit seperti supersonik langsung satu persatu dari pasukan ini langsung dihempaskan oleh Gracie tengkorak yang meresahkan. Dia bahkan berpikir, kita jangan panik cuy, dia itu cuma mahir berkuda, tapi tahap di sini kudanya bahkan untuk berpikir akan menyerah. Mereka langsung berfokus untuk menyerang karena kuda Tenedos ini dan langsung menyerang ya dengan menggunakan sebuah tombak, tapi kuda ini sudah dilengkapi oleh sihir Grey dan itu mustahil untuk mereka tebus, dan di sini mereka sudah berceceran berhasil dikalahkan oleh Grey. Mereka yang menonton pertarungan Grey melawan 50 kesatria plus ini, mereka bahkan mustahil untuk berpikir di sini Grey pemenangnya. Casper langsung berkata, bagaimana bisa ini, bagaimana mungkin, entah apa ya, aku rasa dia pasti curang. Dan dia, pasukan kesatria Iren bahkan tidak percaya. Dia yang berpikir kalau Grey ini sepele sekali seperti sampah, tapi ternyata dia adalah top di sini dan dia adalah overpower, sang ahli tersembunyi. Bahkan dengan mode penyamaran Grey menjadi kesatria di sini tidak ada satupun yang menyadari kalau dia adalah seorang undead. Iren di sini langsung menghampiri Grey dan berkata kalau ini pedangmu ya. Grey langsung berkata kepada Iren, apakah kau bisa yang memberiku gelar kesatriamu sekarang? Iren langsung berkata, tentu, aku akan memenuhi janjiku untuk memberimu gelar kesatria dengan segel. Dia, Iren ini dengan penuh semangat ketika pertarungan telah berhasil dimenangkan oleh pihak Iren. Berkat bantuan Grey ini, secara otomatis di sini Grey langsung diangkat menjadi kesatria secara resmi. Para penonton turnamen kali ini, mereka yang menonton, mereka langsung bersorak hip hip hooray. Di sini dengan kompak para tentara bayaran dan juga pihak yang sama dengan Iren. Di sini mereka langsung menghampiri ke arah Grey dan langsung melemparkannya. Grey berpikir apakah ini ya seorang kesatria yang diagung-agungkan dan dibangga-banggakan.